Di rumah besar, dan berada di pinggiran kota, dengan halamannya yang luas, kini Stefano beserta keluarganya tinggal. Mereka pindah sekitar 5 tahun yang lalu, diam-diam Stefano saat itu juga membuat rumah impian istrinya yang sekarang ini mereka tempati. Di dapur, Stefano tampak mengekori Jasmine yang sedang membereskan bekas mereka sarapan tadi. Jasmine memang meminta untuk tidak mengerjakan banyak pelayan, dan sekarang di rumah itu, hanya dipekerjakan 2 pelayan saja hanya untuk bersih-bersih. Sementara untuk urusan memasak, Jasmine sendiri yang mengerjakannya. Dia ingin menyajikan makanan yang dibuat dengan tangannya sendiri untuk orang-orang yang dia cintai. "Sayang, apa kamu tidak berangkat ke kantor dan akan terus mengikutiku seperti ini?" tanya Jasmine. "Tidak, Jason yang menangani semuanya, dan hari ini juga tidak ada pertemuan penting, jadi akan aku gunakan waktuku sebaik-baiknya untuk istriku yang cantik ini," katanya. "Semakin tua, sepertinya suamiku ini, semakin pintar merayu," kata Jasmine menghadap ke suaminya. "Tentu saja, aku juga belajar ini darimu," jawab Stefano. "Ayo. Aku ingin kita berkencan lagi," ajak Stefano menarik tangan istrinya. Kemudian mereka pun menonton film di kamarnya, dengan Stefano berbaring dan berbantalkan paha istrinya. "Sayang," panggil Jasmine pada suaminya. Jawab Stefano membuka matanya yang tadi sempat terpejam karena sentuhan lembut tangan istrinya di rambutnya. "Apa kau tidak merasa aneh dengan anak-anak kita?" tanya Jasmine. "Siapa yang aneh, dan aneh yang bagaimana? Menurutku wajar-wajar saja jika Alno bersikap seperti itu pada adiknya," jawab Stefano yang kembali memejamkan matanya. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan, mereka sudah besar, biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, kita jangan terlalu ikut campur dan tugas kita sekarang hanya mengawasinya saja," kata Stefano kemudian menatap istrinya dalam. Hingga tak lama bibirnya sudah mendarat di bibir istrinya. "Mama, Papa," teriakan anak mereka membuat mereka langsung menghentikan kegiatannya. "Gagal lagi," kata Stefano dalam hati. "Mama, Papa," teriak Zelin mendobrak pintu kamar mama dan papanya yang memang tidak terkunci. Jasmine langsung membenarkan bajunya yang sudah acak-acakan, sementara Stefano tersenyum paksa. "Sayang, kamu kemari sama siapa? Kenapa pulang tidak memberi kabar pada mama?" tanya Jasmine yang kini memangku putri bungsunya. "Kalau mengabari dulu, kamu pasti sudah mesra-mesraan lebih awal," kata Alexander yang baru saja ikut masuk ke dalam kamar putrinya. "Ayah, ada Zelin di sini," peringat Jasmine pada ayahnya yang sembarangan bicara di depan anak kecil yang baru berusia 9 tahun itu. Alex hanya mengedikkan kedua bahunya acuh, kemudian duduk di samping Stefano yang kini sedang mengusap wajahnya kasar. "Makanya kalau ingin melakukannya, hubungi ayah dulu, jadi ayah akan menahan cucu ayah sampai kalian menyelesaikannya," bisik William tepat di telinga menantunya itu. "Ayah, apa yang sedang ayah bisikkan ke suami Jasmine?" "Ayah jangan aneh-aneh deh," kesal Jasmine, karena ayahnya itu banyak mengajari suaminya yang tidak-tidak hingga tingkat kemesuman suaminya bertambah. Yang lebih parahnya Stefano juga sering bicara tanpa disaring di depan anak-anaknya. "Ayah tidak mengajari yang aneh-aneh, ayah hanya mengajari menjaga keharmonisan rumah tangga," jawab Alex enteng. "Terserah ayah saja." "Oh ya, ibu mana? Kenapa ibu tidak ikut kemari?" tanya Jasmine karena tidak mendapati keberadaan ibunya. "Ibu ke butik, ada pelanggan yang ingin ibumu sendiri yang mendesain gaun untuk pernikahan kliennya." "Bagaimana Liora? Apa katanya? Apa dia senang bekerja dengan ibumu?" "Yang ayah lihat desainnya juga bagus dan kekinian," jawab Alex sekaligus menanyakan Liora yang memang belum lama ini bekerja di butik ibunya. "Liora bilang dia senang ya, apalagi dia bisa mengerjakan desainnya di rumah, sekaligus menjaga anaknya," ucap Jasmine. "Apa dia baik-baik saja?" tanya Alex mengkhawatirkan Liora yang harus merawat anaknya seorang diri. Ya walaupun Tifa masih aktif membantunya, tapi Liora sendiri yang banyak turun tangan dalam membesarkan anak laki-laki satu-satunya. Jasmine dan Stefano saling pandang, kemudian menghela nafas berat. Entahlah ya, dia selalu bilang jika dirinya baik-baik saja, tapi terlihat jelas jika sebenarnya dirinya tidak baik-baik saja, dan aku tahu pasti sangat sulit untuk melupakan orang yang dicintainya, jawab Stefano. Ayah yakin suatu saat dia akan mendapatkan yang terbaik. Semua hanya menunggu waktu yang bisa membuat ingatan kita semakin pudar, yang terpenting kini dia sudah bisa menerimanya, kata Alex menepuk bahu menantunya pelan. Ya sudah, ayah pulang dulu sekalian mau menjemput ibumu, pamit Alex pada anak dan menantunya. Zelin, kakek pulang dulu ya,
kata Alex kepada cucunya dan Zelin pun hanya mengangguk, karena sepertinya Zelin sudah sangat mengantuk. Biar aku antar ke depan ya, kata Stefano kemudian bangun dari duduknya, untuk mengantarkan ayah mertuanya ke depan. Alex hanya mengangguk, kemudian memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya dan berjalan lebih dulu. Sayang, aku antar ayah ke depan dulu ya, bisik Stefano yang melihat putri bungsunya sudah memejamkan mata. Jasmine mengiyakan tanpa suara, sambil meletakkan jari telunjuknya di bibir, sebagai isyarat agar suaminya itu tidak mengeluarkan suara apapun takut mengganggu tidur putri mereka. Tak lama setelah mengantar ayah mertuanya, Stefano pun kembali ke kamar. Mendapati istrinya yang sedang mengelus dengan lembut rambut panjang putrinya. "Apa tidurnya sudah lelap?" tanya Stefano dengan berbisik kepada Jasmine. Jasmine mengangguk mengiyakan, Stefano kemudian membungkukkan badannya dan meraih tubuh sang putri, menggendongnya dan merebahkannya di atas ranjangnya yang empuk. Jasmine kemudian ikut merebahkan diri di samping putrinya, karena dirinya juga sedikit mengantuk, apalagi jam menunjukkan pukul 12 siang, hingga sekalian dia memutuskan untuk tidur siang. Stefano hanya tersenyum melihat itu, kemudian dia pun ikut berbaring di belakang istrinya dan memeluknya erat. "Kenzio Anderson, berhentilah mengikutiku, mainlah dengan anak seusiamu, jangan menggangguku, aku tidak suka," kesal seorang gadis yang bernama Cinta Almaira. "Terserah aku Cinta, lagian ini tempat umum, jadi tidak ada yang berhak melarangku termasuk dirimu," kata Kenzio yang biasa dipanggil Zio. "Kau selalu saja punya jawaban untuk setiap apa yang kukatakan," ucap Cinta cemberut. "Dan perlu aku peringatkan kepadamu Zio, aku lebih tua darimu 2 tahun jadi berhenti memanggilku dengan hanya nama saja, panggil aku kakak mulai sekarang," tegas Cinta. "Apa yang aku dapatkan jika aku menuruti perkataanmu? Lagian untuk apa aku memanggilmu kakak, dan perlu aku ingatkan bahwa kamu bukan kakakku, aku hanya memiliki satu kakak dan itu pun laki-laki, namanya Keanu Anderson, dan aku yakin kamu pasti tahu itu dari ayah dan ibumu," kata Zio tetap kekeh dengan pendiriannya. "Terserah, aku malas berbicara denganmu," kata Cinta meninggalkan Zio. "Ayolah Cinta jangan tinggalkan aku," teriak anak laki-laki kelas 1 SEM itu. Hingga membuat semua orang menatap pada keduanya, apalagi sekarang cukup ramai karena memang sedang jam istirahat, sehingga mereka semua sedang berkumpul di luar kelas masing-masing. Cinta benar-benar sudah tidak punya lagi wajah lagi untuk menghadapi Zio, yang selalu mengikuti kemanapun Cinta pergi. Cinta yang melihat Vian berkata, bahwa sepupumu itu pergi. "Dan jangan biarkan dia menggangguku lagi," kata Cinta kemudian berlalu pergi begitu saja, membuat Zio merasa sedih, karena untuk kesekian kalinya dia mendapat penolakan dari gadis yang usianya berbeda 2 tahun di atas dirinya. Di ruang keluarga tampak anak-anak Jasmine berkumpul semua di sana, Zio dan Ken pun turut ikut serta, karena memang keduanya lebih sering berada bersamanya dengan alasan di rumah sepi dan hendak bermain bersama. Jasmine datang membawa nampan berisi makanan dan minuman untuk camilan teman makan mereka sambil bermain. Stefano datang dan bergabung membawa Zelin dalam gendongannya dan Alfiandra, keponakan sekaligus anak dari adiknya Liora, dalam gandengannya. Mereka berkumpul dengan kegiatan masing-masing, ada yang main game di ponsel, ada yang menonton TV, ada juga yang duduk berjauhan tapi saling menatap satu dengan yang lainnya. Ada pula Kenzio yang bercerita, mengeluh pada Jasmine karena belum juga berhasil mendapatkan gadis yang disukainya, siapa lagi jika bukan anak sahabatnya dengan anak asisten suaminya itu, yaitu Cinta Almaira. Jasmine menatap mereka satu persatu, waktu terasa cepat berlalu, dari dia yang baru saja tersenyum dan menggendong anak-anaknya yang masih bayi sampai sekarang, melihat anak-anaknya yang sudah remaja dan akan menuju dewasa. Rasanya Jasmine tidak rela, waktu berjalan begitu cepat seperti itu. Anak-anaknya yang dulu hanya bisa saling berebut mainan dan kini mereka sudah tahu tentang menyukai lawan jenis dan jatuh cinta. Stefano yang melihat istrinya melamun dan menatap anak-anaknya satu persatu, mendekat dan duduk di samping istrinya, dan memeluk pinggangnya dari arah samping menyandarkan kepala istrinya ke dadanya yang bidang. "Aku tahu kamu merasakan apa yang juga saat ini aku rasakan, bahwa anak-anak kita sekarang sudah beranjak dewasa dan akan memulai kehidupannya sendiri. Tapi percayalah pada mereka, bahwa apapun yang terjadi mereka pasti akan kembali kepada kita sebagai orang tuanya yang selama ini menyayanginya dan mereka juga akan menjadikan kita sebagai tempatnya bersandar, jika mereka ada sedikit rasa lelah, maupun hanya untuk sekedar menumpahkan segala keluh kesahnya," kata Stefano tersenyum pada istrinya.
Jasmine menatap suaminya dalam, apa yang suaminya katakan memang benar, jika sebesar maupun sedewasa apapun anaknya kelak, dia akan tetap menjadi anak kecil bagi orang tuanya. Jasmine pun mengangguk mengerti dan tersenyum lalu membalas pelukan suaminya, merasakan rasa nyaman, ketika suaminya selalu menjadi tempat sandaran untuknya dan selalu ada di sampingnya hanya sekedar untuk menenangkannya, jika hatinya merasa gelisah. Dan Jasmine sangat-sangat beruntung bisa memiliki dirinya dan bisa menjadi ibu dari anak-anaknya. Tamat.